Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Quran yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah, jumpa lagi dengan saya dari Pondok Quran Ar-Rahman. Yang kali ini insyaallah saya akan menyampaikan materi tentang akhlak yang berjudul menghindari sifat buruk atau akhlak mazmumah untuk diri sendiri dan orang lain. Yang pertama adalah kizib atau bohong. Bohong itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Bohong itu awalnya indah, nikmat, karena kita bisa terhindar dari satu permasalahan. Tapi apabila dilanjutkan, kebohongan itu akan terus berkelanjutan. Ada kebohongan 1, kebohongan 2, kebohongan 3, dan selanjutnya. Dan akan menyeret kita kepada kejahatan dan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam firman Allah, surat An-Nahl ayat 105, menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Yang artinya, sesungguhnya yang mengada-ada kebohongan hanyalah mereka yang tidak mengimani atau mempercayai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka adalah kaum pendusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menggolongkan orang-orang yang berbohong termasuk orang-orang yang mempunyai karakteristik kemunafikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. 1. Apabila ia bicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia mengingkari. Dan apabila ia diberi amanah, ia akan berkhianat. Nah, jika ada 3 sifat dari orang tersebut di atas, maka dia bisa digolongkan murni sebagai orang munafik. Dan jika ada 1 atau 2 sifat tersebut pada diri seseorang, maka dia pun dapat digolongkan orang-orang munafik. Sobat Quran yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah, itulah bahasan kizib atau bohong. Kita lanjut dengan bahasan kedua, yaitu penakut atau tidak percaya diri. Penakut atau jubun atau al-zubun. Penakut adalah orang yang takut menghadapi musuh, takut mengatakan kebenaran, takut salah, dan takut-takut yang lainnya. Penakut adalah sifat tercela yang dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar tidak takut akan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang takut pergi ke medan perang. Dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 77 yang artinya, tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Setelah itu diwajibkan kepada mereka berperang. Tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada manusia atau musuh, seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih dari itu takutnya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa engkau teguhkan kewajiban berperang itu kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanyalah sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak berani pergi ke medan perang, dia termasuk orang-orang yang tercela dan dia akan mendapat aniaya di alam kubur. Sedangkan orang yang berani menghadapi medan perang, insya Allah dialah orang-orang yang bertakwa dan dia tidak akan mendapat aniaya sedikit pun. Sahabat Quran yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah, itulah bahasan kita tentang penakut. Nah, kita maju lagi ke bahasan yang ketiga, yaitu bahasan tentang boros atau israf. Boros atau israf ini adalah berlebih-lebihan dalam segala hal, dalam berpakaian,
dalam makanan, dalam pola hidup, dan segalanya. Berlebih-lebihan dalam hal ini adalah dalam rangka memenuhi hawa nafsunya karena merasa memiliki uang yang banyak. Sifat boros itu adalah sifat yang tercela, yang tidak disukai oleh Allah, karena boros itu adalah saudaranya setan. Sifat boros itu sifat tercela yang tidak disukai Allah dan harus kita hindari. Suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW adalah orang yang sangat sederhana. Dari makannya, dari berpakaiannya, itulah suri tauladannya umat muslim. Ada beberapa kebiasaan yang bisa kita lakukan untuk menghindari sifat boros. 1. Merenungkan apa yang akan timbul dari sifat boros itu. 2. Menahan hawa nafsu. 3. Mencontoh hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Banyak melihat kehidupan orang-orang miskin. 5. Hidup sederhana. 6. Mengingat bahwa boros itu temannya setan. Yang 7. Menabung atau bersedekah. Yang 8. Mengingat harta yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban. Sahabat Quran yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah, itulah bahasan yang keempat tentang hidup boros. Mari kita lanjut dengan bahasan yang kelima, yaitu pelit atau bakhil. Pelit atau bakhil ini adalah orang yang tidak mau berbagi. Dia khawatir hartanya akan berkurang, bahkan habis. Allah berfirman dalam surat Al-Lail ayat 8-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Yang artinya, adapun orang-orang yang kikir merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan, dan harta tidak bermanfaat baginya apabila ia binasa. Naudzubillah. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang pelit akan merasa sombong, dia tidak butuh siapapun, termasuk Allah. Dia hanya mencintai harta dan dunia. Malas beribadah, akhirnya dia pun menemui kesulitan dalam hidupnya. Dan akhirnya ia pun akan jatuh miskin. Sahabat Quran yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah, itulah bahasan yang keempat, yaitu pelit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sobat-sobat di rumah. Mari kita lanjut dengan bahasan selanjutnya, yang kelima, yaitu bermuka masam. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lanfaddu haulik. Yang artinya, sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kita tidak boleh bersikap keras dan berhati kasar, karena kita akan dimusuhi oleh teman-teman dan pasti kita akan dijauhi oleh teman. Dan kita harus bersikap lemah lembut kepada sesama, saling menyayangi dan saling mengasihi. Nabi Muhammad SAW pun pernah ditegur Allah karena bermuka masam kepada tamunya yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Dia merupakan seorang muslim yang tunanetra atau buta. Dari cerita di atas, kita dapat menyimpulkan, kita tidak boleh bermuka masam, biarpun dia tidak bisa melihat. Kita tidak boleh menyakiti orang, kita tidak boleh menzolimi orang, ataupun berbuat yang tidak baik kepada orang lain. Selepas mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih mulia. Semoga
kita pun akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ramah kepada sesama, senyum kepada semuanya, dan mendapatkan apa yang terbaik buat kita dan mencontohkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu bersikap baik kepada umatnya. Sobat Quran yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Sobat Quran di luar sana dapat menerima apa yang saya sampaikan dan dapat menjadi amal baik buat kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji yuk kita ngaji, yuk ngaji, yuk belajar ngaji.